Mengapa Yesus menyebut dirinya utusan, padahal Yesus juga adalah Tuhan? Di Alkitab, khususnya di kitab Yohanes, ada beberapa kalimat pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa Bapa mengutus aku. Salah satu contohnya terdapat pada bunyi ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berdasarkan salah satu contoh bunyi ayat yang seperti demikian, ada orang-orang yang langsung mengambil pemahaman bahwa Yesus itu hanyalah utusan. Yesus itu bukan Tuhan, tanpa mendalami dan memahami ayat-ayat lainnya yang saling berkaitan. Dan mirisnya, pemahaman secuil yang keliru tersebut dianggap sebagai kebenaran bagi mereka. Untuk mengetahui kebenaran dan maksud sesungguhnya perkataan Bapa mengutus Yesus, kita bisa baca dan pelajari bunyi ayat sebelumnya ataupun ayat-ayat lainnya yang berkaitan. Di ayat sebelumnya dalam Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan bahwa Bapa diam di dalam aku. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 42, Yesus mengatakan bahwa aku datang dan keluar dari Allah. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 10, Yesus mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan dalam kitab Yohanes 8 ayat 23 menuliskan, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kitab Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan yang lebih mencengangkan lagi, jauh sebelum Yesus datang ke bumi sebagai anak manusia, seperti yang dituliskan di kitab Perjanjian Baru, ternyata di kitab Perjanjian Lama, jauh sebelum Yesus menjadi anak manusia yang lahir ke dunia ini, Yesus telah menyatakan dirinya dengan berfirman kepada manusia atau nabi. Tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Dan Bapa menyatakan siapa sesungguhnya Yesus sebelum firman-Nya itu diutusnya dalam rupa anak manusia. Tertulis dalam kitab Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Lalu setelah tampil sebagai anak manusia, Bapa yang tidak kelihatan memperdengarkan suaranya kepada Yohanes Pembaptis, dan pada kesempatan lain juga kepada murid-murid Yesus. Contohnya kepada Petrus, salah satu murid Yesus saat sedang berkata-kata, ketika sedang berada di atas gunung dengan dua murid Yesus yang lain. Setelah melihat Yesus yang tiba-tiba wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Tertulis dalam kitab Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan setelah Yesus anak manusia terangkat kembali ke sorga, Yesus menyatakan firman-Nya dalam alam roh kepada Rasul Yohanes. Tertulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi di dalam Alkitab, ketika Yesus mengatakan bahwa dia diutus oleh Bapa, itu artinya bahwa Yesus diutus bukan oleh Allah yang fiktif atau Allah yang sebenarnya tak ada, yaitu oknum Allah yang tidak sanggup atau yang tidak memiliki kuasa untuk menunjukkan siapa dirinya. Tetapi di Alkitab, Allah yang hidup dan maha kuasa juga maha segala-galanya, melalui Yesus sebagai anak manusia mampu membuktikan bahwa Yesus diutus oleh Bapa yang tidak kelihatan, yang diam di dalam diri Yesus, sehingga Allah menjadi kelihatan. Bapa mengutus Yesus juga dapat membuktikan bahwa Allah itu ada dan nyata, bukan omong kosong tanpa ada buktinya. Karena Allah yang tak nampak telah menunjukkan siapa dirinya di dalam Yesus. Jadi maksud perkataan Yesus bahwa Bapa mengutus aku itu, karena Yesus adalah utusan Bapa yang tak tampak dalam pribadi Yesus yang tampak. Sehingga Allah dapat bercakap-cakap dengan manusia secara langsung, face to face, muka dengan muka.
Sebagaimana dengan perkataan Yesus dalam bunyi ayat berikut ini. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Jadi di Alkitab, Allah bisa bercakap-cakap langsung dengan yang diutusnya. Memangnya, adakah Allah lain yang bisa langsung bercakap-cakap dengan nabi yang diutusnya? Sebagai tambahan untuk pendalaman supaya lebih mudah memahami, Alkitab menjelaskan, di dalam kitab Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Dia maha besar. Roh itu ada di dalam dan di atas segala ciptaannya. Efesus 4 ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yeremia 23 ayat 23. Masakan aku hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Allah disebut Bapa oleh karena dari Dialah bersumber dari segala sesuatu. Allah disebut anak oleh karena Dia telah datang dalam rupa atau wujud atau gambar anak manusia. Firman itu sudah ada sejak Allah itu ada dan bersama-sama dengan Allah. Firman atau kalimatullah itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah sang firman itu sendiri. Semuanya itu dituliskan dalam kitab Yohanes 1 ayat 1-14 dan kitab 1 Korintus 8 ayat 6. Tidak seorang pun dapat mengenal Bapa dan Anak jika bukan Bapa yang memberikan pengenalan kepadanya. Tertulis dalam kitab Matius 11 ayat 7. Hal semacam itu sesuai dengan budaya patriarki bangsa Israel dan juga banyak suku bangsa lainnya di dunia, di mana pihak bapak atau ayahlah yang memperkenalkan anaknya, atau seorang bapak dapat dikenal melalui anaknya. Dalam kaitannya Yesus disebut utusan, karena Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Juga Yesus disebut utusan, karena Yesus yang datang ke dunia untuk penggenapan penebusan manusia berdosa, bukan oleh Bapa atau oleh Roh Kudus. Allah selalu bersama-sama dengan firman, karena itu adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bukan Allah namanya kalau tidak berfirman. Karena yang keluar dari diri Allah sudah pasti firman Allah itu sendiri. Bukan firman dari iblis sang bapa pendusta. Sang firman keluar dan datang dari Allah. Tertulis dalam kitab Yohanes 8 ayat 42. Jadi cukup jelas mengapa Yesus menyebut dirinya utusan, padahal Yesus sendiri adalah Tuhan.